Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Gita Nurul Fitri Damanik dengan nomor induk mahasiswa 0501193230 merupakan mahasiswi dari jurusan Ekonomi Islam 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini saya perbuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Fauja ME dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep salam. Nah, apa tuh konsep salam? Jadi, di sini saya akan paparkan konsep salam dalam pembahasan Fikih Muamalah. Di sini kita akan membahas tentang pengertian salam, kemudian tentang landasan hukum konsep salam, kemudian tentang syarat dan rukun, dan yang terakhir tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan lembaga keuangan syariah. Nah, masuk saja kita yang pertama yaitu tentang pengertian konsep salam. Nah, pernah nggak sih kalian melakukan jual beli tetapi barangnya tidak ada? Kamu membeli suatu barang tetapi barangnya tidak ada. Jadi dia itu sistem pre-order. Apakah sistem pre-order itu boleh? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari pengertian salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung dan barang datang di kemudian hari. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, atau bisa disebut dengan advance payment, forward buying, atau future sales, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam penyajian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk yang dapat diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Barang-barang mewah seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain merupakan barang langka dan tidak dapat dijadikan objek salam. Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang diserahkan apabila tidak memenuhi spesifikasi awal yang disepakati kedua belah pihak. Nah, konsep salam ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka. Sama seperti halnya para pedagang Arab yang biasanya mengekspor barang dari wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal itu menjalankan usaha ekspor-impor tersebut, dan ini adalah hal yang dapat membatalkan akad salam. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Dan yang terakhir, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akan tetapi pembeli memilihnya. Kemudian kita masuk ke landasan hukum konsep salam. Jadi, landasan hukum ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab dan diizinkannya." Kemudian dia
membacakan ayat tersebut. Kemudian landasan hukum berdasarkan hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, "Man aslafa fi syai'in fa fi kayli ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajalin ma'lum." Artinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, landasan hukum akad salam menurut ijma' ulama. Menurut ijma' ulama, akad bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legitimasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Nah, di Indonesia, akad salam secara legal tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 5 Dewan Syariah Nasional keempat tahun 2000 tentang jual beli salam. Kemudian, yang ketiga, mengenai rukun dan syarat bai as-salam. Rukun akad salam. Yang pertama itu harus ada pembeli atau muslam. Yang kedua, harus ada muslam ilaih atau penjual, merupakan pihak yang menyediakan barang, disyariatkan harus cakap hukum dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga adalah modal atau uang dan barang. Modalnya harus sepakat antara pembeli dan jual dan pembayarannya dilakukan di awal kontrak. Harga barang juga harus jelas tertulis, tidak boleh berubah selama masa akad. Dan barangnya juga harus diserahkan pada akhir kontak oleh penjual dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Dan yang keempat adalah akad ijab qabul atau sigot. Jadi rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah sigot atau ijab kabul. Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa bentuk ijab menggunakan tem salab atau salam. Pembeli berkata, "Saya membayar harga ini untuk membeli barang X dari kamu dengan akad salam." Dan penjual menjawab, "Saya terima." Dengan ijab kabul seperti itu, maka rukun salam sudah terpenuhi. Jadi kalau misalnya akad salam itu nggak disebutkan, bagaimana? Kalau misalnya kita lupa, kan repot tuh. Nah, ada pendapat ulama Syafi'iyah lain yang menyebutkan bahwa tidak disebutkannya kata salam atau salaf pada saat akad, maka itu tetap diperbolehkan. Namun, perlu bukti pembayaran atau kwitansi untuk barang tertentu di masa yang akan datang. Jadi, perlu barang kwitansi yang jelas dan diketahui kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tidak mengucapkan salam? Misalnya lupa, boleh nggak ya? Nah, boleh menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai muslam dan muslam ilaih. Yang pertama itu harus cakap hukum, yang kedua tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, dan yang ketiga harus baligh. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai as-salam. Yang pertama, modal harus diketahui. Jadi barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Kemudian penerimaan pembayaran salam. Penerimaan ini harus dilakukan di akhir. Di akhir. Jadi itu untuk mencegah praktik riba kalau untuk penerimaan pembayaran salam tersebut. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam muslam fih atau barang yang ditransaksikan. Yang pertama, harus bisa diidentifikasi secara jelas. Yang kedua, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dan yang ketiga, kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada waktu kemudian. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Yang keempat adalah tempat penyerahan. Dan yang terakhir adalah penggantian muslam fih dengan barang lain. Jadi pergantian itu tidak diperkenankan dalam konsep as-salam ini karena sudah disepakati kedua belah pihak.
Tetapi jika sudah milik penerima, maka barang tersebut bila diganti dengan barang spesifikasi kualitas yang sama, itu diperbolehkan. Kemudian ada skema jual beli salam. Nah, di sini ada gambar skema jual beli salam. Jadi penjelasan sederhananya itu adalah adanya dua pihak yang akan bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja si penjual ini sebagai A dan si pembeli sebagai B. Si B akan membeli produk berupa traktor karena traktor tersebut tidak bisa disediakan dalam langsung saat itu, maka si B melakukan akad salam kepada si A. Si B menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Setelah sepakat, traktor tersebut dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan, maka traktor tersebut dikirimkan kepada si A. Dan yang terakhir tentang implementasi akad salam. Implementasi jual beli salam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salam itu kita sering temui dalam sistem pre-order. Sistem pre-order adalah sebuah sistem pemesanan yang mana barang yang dijual belum tersedia stoknya atau bahasa gaulnya belum ready stock. Biasanya ada durasi waktu pemesanan. Misal, si Gita menjual sebuah kaos dakwah. Pre-order kaos tersebut Gita buka dari mulai tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2021. Pada saat Gita menjual kaos tersebut, ia menyebutkan waktu pengiriman kaos yang sudah dibuat. Setelah tanggal 28, Gita butuh waktu untuk membuat kaos tersebut selama 1 bulan. Artinya, si Gita akan mengirim kaos yang dipesan pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Jadi ini konsep salam yang diperbolehkan karena memang dia sudah melakukan ketentuan bahwa itu adalah pre-order. Dan yang terakhir tentang implementasi salam pada perbankan syariah. Dalam dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya, lalu barang diserah terimakan dalam kurun waktu tertentu. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan salam paralel. Jadi aplikasi salam dalam bank ini bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan. Bai as-salam biasanya dipergunakan bagi pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang tersebut sebagai simpanan atau inventory. Dilakukanlah akad bai as-salam ini kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang besar induk atau grosir. Jadi ini disebut dengan salam paralel. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan tentang konsep salam. Semoga dapat kita cerna dan dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Gita Nurul Fitri Damanik mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.